Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita ingin mewawancarai pelatih aku, pelatih karate namanya Coach Dida. Jadi di sini kita ingin nanya-nanya gitu untuk menambah wawasan lagi. Apa arti dari nama karate? Oke, kalau setahu saya nih ya, karate itu artinya dalam bahasa Jepang itu tangan kosong. Jadi yang saya tahu karate itu berarti olahraga bela diri dengan tangan kosong. Ya. Jadi secara harfiahnya kayak karate itu seni bela diri yang kita pelajari dengan tangan kosong. Kayak gitu sih. Berapa lama coach sampai bisa mencapai sabuk hitam? Kalau ke sabuk hitam saya itu berarti dari kelas 2 SD sampai kelas 2 SMP berarti sekitar 6 tahunan lah baru bisa capai sabuk hitam. Oh, udah lama ya? Berarti. Lumayan lama. Iya. Pak Coach ini mengikuti karate itu dari kapan? Pertama ikut karate kelas 2 SD saya masuk di sekolahan juga sama. Sekarang saya mau nanya, bagaimana sih kayak cara ngelawan ke saat pertandingan gitu, cara ngelawan si lawan itu gimana cara biar kita menang gitu? Kalau dari saya sih, kalau saat ketemu lawan bertanding ya, itu nggak akan hilang yang namanya nervous ya, atau takut dengan lawan atau nggak percaya diri tiba-tiba gitu. Karena itu sifat manusia ya, jadi nggak akan bisa dilepas. Nah kalau buat ngelawan itu sih biasanya saya berusaha buat bikin diri percaya aja, kayak pemanasan tanpa ngelihat lawan atau saat misal di tempat pemanasan nih kita misahin diri aja, jangan sampai lihat orang lain. Atau biasanya di kita itu atau di karate ya, kita itu nggak ngelihat bagan atau lawan di pertandingan kita. Misal besok kita bertanding nih, nah kita itu nggak dikasih tahu dulu sama pelatih kita kalau lawan besok kamu lawan si ini ya, dari ini. Nah itu kita nggak pakai kayak gitu. Jadi kita usahain buat bikin atlet atau diri kitanya tenang gitu, bisa istirahat atau bisa pemanasan yang tenang dengan cara jangan dikasih tahu lawannya. Itu juga kan bisa ningkatin percaya diri. Terus misalnya dari sisi pelatih buat ke atlet, kita harus kasih terus bikin atletnya percaya diri, kayak kasih semangat terus buat di misal sebelum dia bertanding, atau misalnya kita udah ngeliat dia mukanya udah nervous nih, nah itu kita dorong terus, kita paksa semangatnya, jangan bikin dia diem atau badannya dingin karena saat bertanding nanti dia nggak maksimal. Atau dari pengalaman pribadi saya juga gitu, kalau misalnya udah nervous nih badan kita malah lemes, gitu, jadi nggak maksimal gitu saat bertanding. Makanya perlu support dari diri sendiri utamanya ya. Terus juga dari lingkungan sekitar harus dibikin nyaman atletnya. Itu sih. Jadi kita bikin nyaman lingkungannya biar saat bertanding kita nggak takut, nggak percaya diri gitu, nggak nervous. Itu sih bikin. Oh iya, itu kan kadang ada juga tuh di pertandingan karate yang namanya dia festival sama open, itu apa bedanya? Ya. Kalau di kelas open itu kan pertandingan yang dikhususkan untuk mengejar prestasi. Nah, di mana dia pakai sistem gugur. Jadi dia udah mulai melatih mental untuk gimana rasanya kalian menang dari orang lain, gimana kalian rasanya kalah dari orang lain. Dan saat kalah itu kalian ngerasain kalau udah nih kalah nggak dapat apa-apa. Nah, kalau kelas festival itu dibikin oleh event atau yang membuat event untuk membuat jam terbang. Jadi misal ada anak baru ya, dia anak baru nih, baru masuk karate. Nah
kita bikin gimana caranya dia tuh mengenal dulu nih pertandingan karate itu seperti apa. Terus pertandingan karate itu seperti apa, dan juga situasi saat bertanding itu seperti apa. Dia bakal ngerasain nervous, dia bakal ngelihat ternyata lawannya dari sekolah lain atau dari kontingen lain. Nah itu kan dia bakal ngerasa beda. Nah di kelas festival ini dibikin untuk dia punya jam terbang, dan juga kita ngasih apresiasi buat yang kalah dan yang menang. Nah jadi dua-duanya tetap dapat istilahnya hadiah atau medali lah buat kedua orang ini. Jadi dia hanya bertanding satu kali. Jadi dua orang ini saat bertanding yang menang medali emas dan yang kalah medali perak. Itu juga bikin semangat juga nih, mau yang menang maupun yang kalah, biar tetap karate, biar dia punya semangat kayak, wah gue bisa juara nih ternyata di tandingan karate, gue mau terus karate, mau tanding beneran. Nah jadi di festival itu dia dapat jam terbang pertandingan. Setelah di festival baru nih biasanya dinaikin ke kelas open untuk meningkatkan prestasi. Dimana kalau juara kalian dapat sertifikat. Nah sertifikatnya itu bisa dipakai, misal kalian SD bisa dipakai untuk masuk SMP lewat jalur prestasi, masuk SMA, dan masuk kuliah pun bisa sebenarnya. Dan ada beberapa pekerjaan juga yang memang bisa nyantumin, bisa dipasang di portofolio gitu. Dipasang portofolio kalau kalian itu emang punya kayak kelebihan di bidang seni bela diri karate kayak gitu. Jadi itu bedanya. Oh iya, ini juga Coach, termotivasi apa sih biar kayak sampai sekarang saat ini nih jadi pelatih gitu? Kalau dari saya, motivasi yang bikin saya masih tetap melatih itu, yang pertama di karate itu saya nemuin banyak hal baru, terutama di bagian ngelatih nih ya. Yang pertama dimana saya ngebagi ilmu ke orang-orang banyak. Nah di situ saya juga dapat ilmu baru. Yang kedua tuh saya senang melihat kalau orang lain yang saya ajarin itu bisa ngelakuin sesuatu. Nah misal ada saya ngajar anak SD nih. Nah anak SD ini baru karate cuma mukul pasang. Nah saat saya latih misal sekali 2 kali, ternyata dia bisa mukul beneran, atau saya ajar 1 minggu dia hafal kata 1. Nah di situ saya punya kepuasan tersendiri saat si anak itu berhasil mencapai target yang saya latih gitu. Terus yang ketiga juga, kenapa saya termotivasi masih karate dan melatih itu karena saya dikasih tahu sama pelatih saya kalau kalian melatih orang kayak relasi atau hubungan saya dengan orang lain itu makin banyak. Misal saya ngelatih SD atau saya misal kalau cerita dari pelatih saya ya, misalnya beliau itu dulu belum bekerja. Nah setelah dia melatih karate, misalnya dia melatih SD kan, nah ada orang tua SD yang emang melihat cara melatih kita, jadi dia tertarik gitu sama kita. Nah jadi orang tua ini ngobrol sama kita, dan misalnya kita bisa diberikan kesempatan dapat pekerjaan. Nah jadi yang bikin saya masih senang melatih itu yang ketiga, relasi kita jadi lebih luas karena mengenal lebih banyak orang kan. Gitu. Ya, saya ada satu pertanyaan lagi nih. Jadi saya mau nanya bagaimana cara kita tuh melakukan kayak kuda-kuda dengan benar gitu agar kita tuh enggak gampang jatuh, enggak gampang diserang gitu dari lawan. Oke. Kalau dari kuda-kuda sendiri ya, biar kuat itu ya pasti harus selalu latihan di kaki gitu ya. Nah harus sering diulang-ulang, karena kan pondasi kuda-kuda utamanya di paha ya, tubuh bagian bawah dan juga bagian perut ya, core. Jadi kalau misalkan walaupun kalian gerakannya udah benar ya, bentuknya udah benar,
kalau bagian otot-otot kalian juga nggak kuat atau jarang dilatih, itu sama aja. Nah, dia jadi kurang kuat. Nah, makanya biar kuda-kuda kalian kokoh atau kuat, itu sering kalian lakuin pengulangan. Dan pengulangan, kalian harus banyak-banyak latihan strength. Tuh, mulai dari nahan kuda-kuda, kalian tahan. Kalau awal latihan sih biasanya emang baru turun udah gemeter. Nah, itu karena jarang dilatih. Kalau kalian sering latih, sering ulang, tubuh kalian bakalan berkembang sendiri. Dia bisa tahan lama. Nah, latihannya itu seperti apa? Latihannya itu kalian bertahap. Ya, misal hari ini kalian tahan dulu kuda-kuda selama 10 detik. Nah, terus kalau kuat, besoknya kalian naikin lagi. Jadi 20 detik. Misal 20 detik gak kuat nih, udah gemeter 20 detik gemeter. Nah, besoknya berarti hari ketiga naiknya jangan 10 lagi. Naiknya turunin jadi 2, misal jadi 12 detik, 13 detik. Nah, itu. Jadi latihan secara bertahap. Itu bakalan ngebantu banget buat ngelatih kuda-kuda. Gitu sih. Utamanya latihan kekuatan. Itu yang paling bikin kuda-kuda kalian kuat. Kalau pukulan juga sama. Pukulan juga sama. Melatih pukulan itu atau melatih gerakan-gerakan karate itu yang paling penting itu pengulangan. Karena dia kan gerak atau pukulan kan sedikit. Ya, dia mukul ke depan. Nah, apa yang mau kita latih yang paling banyak itu pengulangan. Ya. Jadi latihan yang paling penting itu dengan mengulang-ulang terus. Mengulang, maka gerakannya bakalan lebih bagus. Yang pasti kalian juga harus didampingi sama yang emang profesional ya. Jangan cuma emang kalian ngulang setiap hari, ngulang. Tapi kalau ngulang tapi gerakannya nggak bener kan percuma. Iya. Nah, jadi emang harus sambil didampingi juga atau dikontrol sama orang yang emang berpengalaman lah kayak gitu. Ya, oke. Terima kasih Coach telah berpartisipasi di podcast saya ini. Ya, semoga saya harap ini ilmu-ilmu ini bisa bermanfaat juga buat kita berdua ya. Ya, oke. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya ya guys. Dadah.